Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita semua oleh Allah masih diberi berbagai macam kenikmatan. Kita digerakkan oleh Allah untuk melakukan hal yang baik, yang mulia, yang bermanfaat, bekal hidup kita nanti di negeri akhirat, berupa berjamaah sholat subuh. Yang mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan, kita laksanakan barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan besar kita kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kembali dalam surga Allah pada hari akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali taklim dari kitab Bulughul Maram dalam kitab Subul Salamnya Syarah Bulughul Maram halaman 200. Hadis ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husain, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, kata Imran bin Husain, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya sholli qaiman, sholli, lakukanlah olehmu salat qaiman, sambil berdiri. Jadi salat itu harus sambil berdiri. Fa'ilam yastati, fa'ilam tastati, lalu jika kamu tidak mampu salat sambil berdiri, faqa'idan, maka laksanakanlah salat sambil duduk. Fa'ilam tastati, lalu jika kamu tidak mampu salat sambil duduk, fa'ala janbin, maka lakukanlah dengan berbaring. Berbaring. Wailah, dan jika tidak mampu sholat dilakukan sambil berbaring, fa'aumi, maka lakukanlah dengan isyarat. Dengan isyarat kedipan mata. Rawahu, mana rawinanya? Waqad akhrajahu, dan sungguh telah mengeluarkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam melaksanakan ibadah itu diukur dengan kemampuan hamba Allah yang diperintahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut hamba Allah kecuali dengan kemampuan hamba tersebut. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah itu diukur dengan kemampuan pelakunya. Nah, seperti dalam sholat fardu wajib berdiri. Bahkan menurut para ulama, berdiri dalam melaksanakan sholat fardu hukumnya wajib, karena termasuk rukun sholat. Jika mampu berdiri, kalau tidak mampu ya sholat sambil duduk. Nah, dalam duduk itu ada 3 cara duduk, Pak. Qalal musannifu fi Fathil Bari. Nah, musannif pengarang kitab Fathul Bari sarah Imam Bukhari ya, menjelaskan ikhtalafa fil afdoli, ukhtulifa fil afdoli. Diikhtilafkan, ada perbedaan pemahaman di kalangan ulama dalam keutamaan duduk ketika sholat bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Fa'indala imati salasati, menurut pendapat imam yang 3, yang paling utama duduknya dalam sholat ketika tidak mampu berdiri adalah at-tarobu. Jadi duduk bersila, ya, susuk silat ya, emang rawasin banyak. Nah, kalau rukunya membungkuk, kalau sujudnya ya sujud sempurna, kalau mampu sujud. Wakilah, menurut sebagian pendapatnya muftarishan, dengan cara duduk iftiros ya, posisinya bentuknya seperti dalam duduk tasyahud awal, iftiros ya, duduk iftiros namanya. Nah, ini duduk iftiros. Duduk iftirosnya.
telapak kaki kanan diberdirikan, telapak kaki kiri diduduki oleh pantat sebelah kiri. Nah, ini adalah posisi duduk iftirash. Wakilah dan menurut sebagian pendapat lagi mutawarikan. Nah, duduknya adalah duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk itu posisinya bentuknya seperti tasyahud akhir. Jadi telapak kaki kanan diberdirikan, kaki betis kaki kiri di bawah betis kaki kanan, pantatnya ditempel ke lantai. Itu posisi duduk tawaruk. Jadi ada istilah duduk tarobu, duduk muftaris, iftiras, duduk mutawarikan, duduk tawaruk. Nah, itu. Jadi kalau tidak mampu sholat sambil berdiri, alternatifnya bisa sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, ya sambil berbaring. Tidak mampu lagi sambil berbaring, dengan isyarat sekemampuan orang tersebut yang melaksanakan sholat. Jadi tolak ukur kemampuannya pribadi masing-masing. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat itu tidak ada alasan untuk ditinggalkan gitu. Tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Allah memberi rukhsah ya. Jadi jangankan sedang sehat, sedang sakit juga sholat wajib untuk dilaksanakan. Jangankan sedang ada di kampung sendiri, sedang bepergian, tetap sholat wajib dilaksanakan. Ada rukhsah jama' qasar. Jangankan dalam kondisi aman, sedang perang juga Rasul tidak pernah meninggalkan sholat. Saking pentingnya sholat. Iya, di atas kuda. Zaman sekarang banyak orang yang sudah pensiun dari sholat padahal masih sehat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau orang sudah berhenti dari sholat padahal akalnya masih sehat, ruh masih dalam tubuhnya, berarti orang tersebut telah menyiapkan dirinya untuk menjadi penghuni neraka sakor. Nauzubillahi min dzalik. Kan dalam surah Al-Mudaththir kalau tidak salah ada komunikasi antara ahli surga dengan ahli neraka sakor. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup di dunianya tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat. Makanya alhamdulillah kita oleh Allah digerakkan terus melaksanakan sholat. Semoga sholat kita sampai akhir hayat, dan harapan kita mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan yang barusan dibaca, yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi